Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan semua orang percaya dimanapun saudara berada. Di pagi hari ini, dalam Bina Keluarga Kristen, edisi Senin 27 Januari 2025, kita akan mendasari seluruh aktivitas tugas kerja pelayanan dan kesaksian kita dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan bersama-sama kita berdoa, mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah pemelihara dan penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur dalam menjaga, memelihara dan memberkati kami. Sukacita yang luar biasa kami rasakan ketika di pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang diberkati. Itu pertanda bahwa kasih sayang Tuhan, anugerah dan kesempatan Tuhan masih beri bagi kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu. Pagi hari ini mendasari seluruh aktivitas tugas kerja kami sebagai persekutuan umat Tuhan di jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Maka kami akan membaca, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus turun memenuhi hati pikiran kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Biarlah kami mengalami urapan Tuhan. Sehingga pagi ini lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan, iman kami semakin diteguhkan dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan penuh pengharapan dan percaya kepadamu. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Sampai demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema renungan kita di minggu ini adalah Yesus, sumber kehidupan dan pengharapan bagi semua orang. Bagian firman Tuhan yang kita baca di pagi ini merupakan kelanjutan atau satu rangkaian dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-42 pasal 4 Injil Yohanes yang menjelaskan kepada kita tentang percakapan dan perjumpaan antara Yesus dan seorang perempuan Samaria. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata Samaria, maka apakah yang ada di benak kita? Maka ketika kita mendengar Samaria, maka kita mengingat dalam bagian firman Tuhan tentang seorang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Kita juga ketika mendengar tentang Samaria, maka kita mengingat bagian firman Tuhan tentang bagaimana 10 orang kusta yang disembuhkan dan 1 orang yang kembali mengucap syukur, dan ternyata orang yang mengucap syukur itu
adalah seorang Samaria. Sebelum jauh kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kita belajar tentang Samaria dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-16 menjelaskan tentang asal-usul wilayah Samaria. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita buka bersama-sama dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal 16 ayatnya yang ke-24 firman Tuhan berkata, kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Samaria adalah sebuah wilayah ketika Raja Omri menjadi raja, maka ia membeli sebuah wilayah di atas gunung dari seorang yang bernama Semer. Lalu kemudian ia mendirikan di sana sebuah kota yang diberi nama Samaria, yang berasal dari kata atau nama Semer, pemilik tempat itu. Itu tentang wilayah atau nama Samaria. Sementara berbicara tentang orang Samaria adalah orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan wilayah, termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi yang telah hidup kawin-mawin dengan orang-orang asing yang ada di tempat itu. Oleh sebab itu, sesungguhnya orang Samaria adalah orang-orang blesteran dari orang Yahudi. Namun mereka telah kawin-mawin dengan orang-orang asing yang adalah penyembah-penyembah berhala, menyebabkan orang-orang Yahudi yang menjaga ras mereka, menjaga spiritual mereka, menganggap bahwa orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang tidak lagi asli menyembah Allah. Sehingga mereka menganggap orang-orang Samaria itu sebagai orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak lagi murni, orang-orang yang setara dengan orang-orang kafir. Karena itu hal-hal ini yang menyebabkan hubungan antara orang Samaria dan orang Yahudi itu renggang. Bahkan mau dikatakan mereka termasuk orang-orang yang saling bermusuhan. Karena orang-orang Yahudi menganggap remeh, menganggap hina, menganggap enteng orang-orang Samaria. Oleh sebab itu, mereka berusaha, orang-orang Yahudi akan berusaha untuk tidak membangun komunikasi, tidak membangun relasi ataupun interaksi dengan orang-orang Samaria, ataupun melintasi wilayah mereka. Mereka mencoba untuk menghindar dari perjumpaan dengan orang-orang Samaria karena beberapa hal yang telah disampaikan sebagai latar belakang. Bapak Ibu Saudara-saudara, namun bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita ketika Yesus dalam pelayanan bersama murid-murid, mereka dari Yudea ke Galilea dan hendak kembali. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus harus melewati wilayah Samaria. Dan dalam perjalanan itulah Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub untuk menimba air di siang hari. Dalam perjalanan itu Yesus merasa dahaga dan ia meminta air. Sesungguhnya ini percakapan untuk membangun, ini awal dari sebuah percakapan untuk membangun komunikasi, relasi, interaksi dengan perempuan Samaria ini. Namun perempuan Samaria ini bilang, masakah engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku? Ini menunjukkan bahwa karena selama ini orang Yahudi menganggap orang Samaria itu rendah. Masa mereka dianggap rendah tapi meminta air? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam percakapan itu kita menemukan bagaimana selanjutnya
Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sumber air kehidupan yang memberikan kehidupan kekal. Namun dalam perkenalan itu Yesus menjelaskan tentang dirinya, tapi wanita Samaria ini belum memahami. Sebab konsep berpikirnya tentang sumur Yakub yang saat itu ada di situ. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam percakapan dan perjumpaan itu, kemudian Yesus mengajak perempuan itu untuk berbicara, bercakap, dan pada akhirnya Yesus mempertanyakan atau menanyakan tentang kehidupan keluarganya, suaminya. Dan di situ perempuan itu jujur mengungkapkan tentang jati dirinya, siapa dia sesungguhnya. Tetapi juga kita menemukan bahwa dalam percakapan itu, kemudian perempuan itu menjadi percaya. Perempuan itu kemudian yang ketiga adalah dia kemudian bertobat. Pertobatan ini mulai terlihat dengan dia kemudian pergi keluar dan menyaksikan, menceritakan tentang siapa Yesus. Hal yang keempat adalah perempuan ini kemudian menjadi saksi. Dan yang kelima, lewat percakapan itu Yesus menjelaskan kepada dia sesungguhnya bagaimana seharusnya penyembahan yang benar kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari beberapa poin ini menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan membawa sebuah perubahan besar dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Maka pertanyaan dan perenungan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, adakah kita telah mengalami pembaharuan dan perubahan dalam hidup kita? Sebagaimana kita mengatakan bahwa kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita menemukan bahwa perempuan itu jujur mengakui tentang kehidupannya. Dia tidak menutup-nutupi ataupun dia tidak berbohong atau tidak munafik di hadapan Tuhan. Karena itu ketika dia menyaksikan kepada Tuhan, kepada orang-orang Samaria, dia bilang seperti ini. Orang ini luar biasa berbeda karena dia tahu segala kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar dari perempuan Samaria ini. Untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab perjumpaan dengan Tuhan membawa pembaharuan dan perubahan. Kita lihat bagaimana Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada perubahan yang besar yang terjadi. Karena itu setiap orang percaya harus mengalami perubahan dan pembaharuan. Sebab kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya berjumpa, tetapi dia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Karena itu mari janganlah kita hidup dalam kemunafikan. Kita belajar dari perempuan ini, jujur kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari perempuan Samaria ini untuk hidup dalam pertobatan. Berjumpa dengan Tuhan harus membawa pertobatan. Berjumpa dengan Tuhan harus membawa kita percaya sungguh pada kuasa dan karyanya. Berjumpa dengan Tuhan harus membawa kita untuk menjadi alat kesaksiannya. Berjumpa dengan Tuhan harus membawa kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang berikut kita belajar dari tindakan dan teladan Yesus adalah bahwa Yesus mau mengajar kepada para murid dan semua orang bahwa ia datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Ia tidak hanya datang untuk satu suku, untuk satu bangsa, tetapi ia datang kepada semua orang yang berdosa. Termasuk perempuan Samaria itu, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita meneladani pelayanan Yesus yang penuh kasih, merangkul setiap orang supaya semua orang hidup mengenal Allah dan hidup menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dan yang diberkati Tuhan. Yesus Kristus adalah sumber air kehidupan yang memberikan dan mengalirkan air kehidupan itu di dalam hidup kita. Yang mampu melenyapkan segala rasa dahaga kita akan kebenaran. Yang mampu memberikan bagi kita pengharapan dan jaminan kehidupan kekal. Karena itu datang ke sumber air. Kalau kita datang ke sumber air berarti
kita menemukan yang terbaik. Tetapi kalau bukan sumber air, berarti kita dapat yang sisa-sisa. Dia adalah sumber segala sesuatu. Sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber pengharapan, sumber berkat. Datanglah kepada Dia. Dan selalu rindu berjumpa dengan Dia. Maka kita akan mengalami lawatan Tuhan yang membawa kita kepada perubahan. Sehingga kita menjadi alat kesaksian Tuhan bagi dunia ini. Seperti perempuan ini menjadi alat kesaksian Tuhan bagi orang-orang Samaria. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Maha besar Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Allah terus terpatri, termeterai dalam hidup kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami disanggupkan dan dimampukan untuk dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Biarlah kami selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami selalu rindu membangun percakapan dengan Tuhan. Maka kami akan mengalami pembaharuan dan perubahan besar dalam hidup kami. Dan kami menemukan kelegahan, kami menemukan pengharapan, dan kami semakin diteguhkan di dalam Engkau. Ya Allah yang maha baik, hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan dan mempertaruhkan seluruh warga jemaat Tuhan, Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, hamba-hamba Tuhan, pendeta penatua Syamas, pelayan-pelayan unsur BPPG Jemaat, para pekerja gereja, tim multimedia, tim musik, dan semua orang percaya yang mendengarkan siaran radio Ebenezer dalam Bina Keluarga Kristen. Diberkatilah kami semua dalam nama Yesus. Hidup pribadi, rumah tangga, usaha kerja, pelayanan, dan kesaksian. Masa depan anak cucu kami diberkati Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, membawa dan mempertaruhkan seluruh aktivitas tugas kerja kami di sepanjang hari ini. Bapa, sertai, jaga, pelihara, lindungi, kawali, dan naungi kami. Biarlah seluruh aktivitas kami ada dalam kontrol, ada dalam kendali, ada dalam pemagaran, ada dalam pembentengan, ada dalam perlindungan, ada dalam pernaungan-Mu semata. Maka apapun aktivitas yang kami kerjakan dan lakukan, yang di dalamnya tantangan kami hadapi tidak akan membuat kami khawatir, takut, dan bimbang. Sebab kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak melangkah sendiri. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kami. Yang selalu bersedia menolong kami. Yang selalu bersedia menopang kami. Dan yang selalu bersedia memberkati, meneguhkan, dan menguatkan kami. Bapa yang maha baik, Allah di dalam Kristus Yesus, hamba berdoa untuk seluruh pelayanan yang akan berlangsung di sepanjang minggu berjalan. Tuhan memberkati sehingga seluruh pelayanan boleh berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan beri sehat, kuat, sukacita, panjang umur, damai sejahtera bagi hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua Syamas, pelayan-pelayan unsur, para pekerja gereja, BPPG Jemaat, tetapi juga sekalian warga jemaat. Sehingga kami terus ada dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Hamba berdoa untuk tim multimedia, untuk urusan misi yang oleh pertolongan Tuhan kami ada bersama-sama dalam program Bina Keluarga Kristen lewat siaran radio, bahkan siaran YouTube. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, sehingga iman mereka semakin bertumbuh dan mereka berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan daripada kami segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Inilah ungkapan terima kasih kami yang kami naikkan dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber kehidupan, yang adalah sumber pengharapan, yang adalah sumber berkat bagi kami dan bagi semua orang percaya. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan hamba mohon berkat Tuhan untuk sekalian kami umat kepunyaan-Mu
Jemaat Ebenezer Timika, dan semua pendengar Bina Keluarga Kristen. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, terus kekal sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, demikianlah ibadah Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini. Biarlah kita semua diberkati dan menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.